Oke, akhirnya bisa rekaman lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Wow, apakah ini bisa masuk kategori sebagai episode debut upgrade form terbaik? Kalau menurut aku sih, iya bisa masuk salah satunya. Dan aku ini mungkin aku nggak akan bahas reviewnya, nggak akan bikin bahasan sesuai alur cerita di episode aja. Jadi aku cuma mungkin biar singkat aja ya, aku bakal ngomong soal impresiku setelah nonton episode Kamar Tergabu yang terbaru kemarin yang pas debutnya si Keking Form. Jadi aku langsung bahas aja ya Kamar Tergabu episode berapa kemarin, 14 ya nggak salah. Dan jujur aja, satu kata sih menurut aku yang bisa aku jabarkan buat episode kali ini adalah wow. Ya, itu doang. Karena aku benar-benar hampir gak bisa berkata-kata karena memang sekompleks itu. Ini kan diawali dengan bagian dimana Soma akhirnya ditolong sama si Hanto setelah dia jatuh dari tebing kan. Itu aja detail yang ditampilkan banyak loh. Mulai dimana si Soma yang ternyata masih selamat setelah dia jatuh dari tebing, ya wajar sih karena kan dia dari ras Granudo gitu loh, yang meskipun campuran sih. Terus juga detail ternyata Soma itu bisa memulihkan dirinya hanya dengan makan dengan makan, dimana di sini kan si Hanto itu ngasih bungkus permen Ramune ya, yang sebenarnya itu permen didapat dari Hanto setelah pas dia dikasih satu SPG permen gitu kan, yang pas dia tanya-tanya soal si Granudo Rojo itu loh. Dia kan sempat dikasih bungkus permen gratis gitu kan ya sama si salesnya bisa dibilang. Dan itu juga wow, detail sekecil itu aja diperhatikan loh, ini gila sih. Jadi kayak benar-benar Kamar Tergabu itu kayak nggak pernah melewatkan detail sekecil apapun itu biar ceritanya masih tetap relate sama yang terjadi selama ini gitu. Jadi kayak runutan ceritanya kayak gini, itu detail-detail kecilnya nggak pernah dilewatin, jadi biar ceritanya lebih masuk akal buat diri ya. Jadi ini keren sih, apalagi ya karena ini permen Ramune ini kategorinya juga adalah snack, ya udah muncul Gojiso baru kan. Ada berapa kemarin itu ada sekitar 3 atau 4 Gojiso ya, 3 atau 4 Ramune Gojiso kalau saya keluar dari gabungnya si Soma. Cuma dia mungkin kayak nggak sadar ya, mungkin juga kan dia memang kondisinya lagi lemes banget setelah jatuh dari tebing kan. Dimana juga di sisi lain kita sama Jin kan setelah mereka bisa dibilang menang telak ya, karena kan memang mereka benar-benar dominan banget di pertarungan di episode kemarin. Itu kan mereka ngutus beberapa agennya buat nyari si Soma kali, karena mereka kayak mikir Soma ini nggak mungkin mati gitu aja gitu, apakah dia kan juga Granudo gitu. Jadi ya mereka pengen mastiin kalau Soma itu benar-benar udah nggak ada. Dan singkatnya kan setelah si Soma itu bisa udah pulih sejenak kan, dia akhirnya pulang ke toko HP Pare kan, buat ya ini seperti yang bilang kemarin, yaitu menepati janjinya sama Sachika buat makan kue bareng gitu loh. Jadi juga gimana ya, mungkin kayak dipikir mungkin kayak agak aneh ya, kenapa kok kayak Soma masih sepet-sepetnya kepikiran soal itu gitu loh. Tapi menurutku make sense juga sih, karena kan ini adalah detail kecil di mana ya Soma itu benar-benar kayak pingin menepati janjinya dia aja gitu. Jadi dia cuma pingin, dia udah janji sama Sachika buat makan kue bareng, ya udah. Ya itu benar-benar berpegang teguh sama dia. Jadi kayak ada motivasi tersendiri bagi dia buat bisa pulang dengan selamat. Motivasinya adalah yaitu agar dia itu bisa makan kue bareng sama si Sachika. Itu menurutku wah, itu cukup menyentuh sih kalau menurutku pribadi. Dan akhirnya kesikatnya kan mereka akhirnya makan bersama kan. Cuma ya Hanto ada di sana juga, tapi dia gak ikut makan kue karena ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, Hanto itu nggak suka makanan manis, jadi ya dia skip, gak ikut makan kue sama si Soma dan juga Sachika. Tapi di sini menurut detailnya bener-bener bagus ya. Ini kan biasanya kalau Soma itu makan makanan apapun, dia pasti excited banget kan. Kayak dia itu kayak jelaskan kayak menggambarkan semua yang dia rasakan lewat kata-kata. Jadi dan juga bahasa tubuhnya dia. Tapi di sini benar-benar diem, jadi kayak yang dia rasakan tuh diungkapkan juga, tapi cuma lewat batinnya dia saja. Karena katanya gitu loh, si Soma tuh kayak merasakan kayak semacam kehangatan dan juga ketentraman gitu ya pas dia makan kue yang dia buat ini kan. Notabene kan kue tart strawberry ini kan notabene kan dia buat sendiri gitu loh. Ya memang dibantu sama Sachika, tapi kan bisa dibilang ini bener-bener purely buatannya dia gitu. Sachika cuma bantu aja. Jadi di sini memang wow,
maknanya benar-benar dalam banget lah. Apalagi juga ini kue yang cukup spesial bagi Soma karena dia pernah gambar kue ini sama ibunya waktu masih kecil dulu. Jadi kayak ada semacam apa ya? Kayak semacam ada rasa sentimental tersendiri gitu bagi Soma terhadap kue tar ini. Dan ini juga yang menurutku cukup bagus lagi ya adalah keputusannya Toei buat nggak langsung memuyukan si King Gojiso ini tepat setelah si Soma makan kue tar. Jadi kayak karena ini hitungannya adalah Gojiso untuk item upgrade form ya. Jadi ya dimunculkannya nggak langsung saat itu juga. Jadi benar-benar ditahan dulu biar munculnya itu belakangan. Dan jika memang bisa dibilang kayak suasananya mereka pas makan kue itu benar-benar wah itu lihatnya benar-benar adem banget gitu loh. Dan ya kalau di sisi lain ya dan juga di sisi lain itu ada bagian di mana ini apa namanya juga di sini kan akhirnya kan si Sita sama Jim kan nggak berhasil menemukan si Soma yang jatuh dari jurang kan, tapi mereka yakin kalau Soma itu pasti masih hidup. Dan buat mancing Soma keluar ini kampret sih menurutku caranya, yaitu apa, mereka itu membuat kekacauan di kota, bahkan sampai membuat apa ya kayak semacam tulisan pakai bahasa Granyoto ya, yang isinya itu adalah kayak tantangan buat Soma untuk datang ke tempat ini, atau kalau mereka nggak datang, kalau si Soma itu nggak datang, mereka bakal makin bikin kacau di kota. Dan yang pertama kali tahu soalnya kan ada si Hanto kan, tapi ya karena posisinya itu mereka itu lagi sama Sachika ya, mungkin si Hanto langsung bilang gitu aja ke Soma kan kalau ada kejadian kayak gini. Jadi ya langkah yang cukup cerdik sama Hanto yang dilakukan sama Hanto itu adalah dia itu ngirim DM si Soma lewat HP. Dan Soma langsung tahu ya, dia langsung berangkat ke sana dan bilangnya sih ke Sachika tuh dia kan waktu dia pulang ke rumah itu kan dia tuh bilang sama Sachika kalau dia habis berantem sama preman kan. Nah itu bisa dibilang kayak pas berangkat lagi ini si Soma tuh bilang kalau dia ada hal yang harus dia selesaikan. Si Sachika tuh mungkin anggapnya ya Soma tuh pengen bikin perhitungan sama si preman yang dia ceritakan itu tadi. Ya awal sih Sachika ya gak mau ya, karena kan juga waktu Soma pulang sebelumnya dia kondisinya benar-benar babak belur kan. Ya dia takut Soma kenapa-napa gitu, tapi ya karena Soma benar-benar udah membulatkan keputusannya, ya udah akhirnya si Sachika ngizinin, tapi dengan syarat Soma harus pulang dengan selamat. Dan ya juga di sini juga kan ada Hanto yang juga nemenin kan. Ya dimana itu mereka kan awalnya Hanto ngiranya mereka bakal hadapi si Granito Rojo kan, yang ternyata Soma itu malah berangkat ke tempat terpisah, bukan ke sana gini tempat di mana si Granito Rojo ditemukan itu sama tempat di mana si Sita sama Jip nunggu si Soma itu kan beda tempat gitu. Jadi ya di sini awalnya kan juga si Hanto juga bingung kok tempatnya si Granito Rojo di sini kok si Somanya malah ke arah lain. Itu cepat ditanyai sama si Hanto kan kepada Soma. Dan ini juga cerdiknya si Soma ya, dia nggak langsung bilang kalau Granito yang dilawan adalah kakaknya dia, enggak. Dia cuma ngomong kalau Granito yang dilawan ini adalah yang bertanggung jawab, yang juga ikut terlibat dalam kematian ibunya dia. Jadi ya agak sedikit diputar jawabannya agak sedikit diputar balikan, tapi tetap masih tetap dalam satu jalur yang sama gitu. Kan hitungannya juga secara garis kan Sita sama Jim juga terlibat dalam kematian ibunya Soma kan. Jadi ya nggak salah kalau Soma bilang kayak gitu. Dia masih belum mengungkap kalau Sita sama Jim itu adalah kakak angkatnya ke si Hanto. Jadi ada sini artikelnya si Hanto ada sepakat dan mereka bagi tugas kan, di mana si Hanto mendatangi si Granito Rojo, sementara si Soma ya datangi Sita sama Jim. Dan waktu aku nyoba bahas singkat soal si Hanto ya, dimana kan Hanto kan berhasil ngepergok si Granito Rojo yang memang lagi sembunyi di sana kan. Dan di sini dia ada terungkap lagi satu hal yang dia ketahui, yaitu soal eksistensi dari Stomat Corporation. Yang selama ini kan dia belum tahu soal keberadaan perusahaannya yang dibuat yang dikelola sama kakak-kakaknya Soma itu ya, yang perusahaannya bikin Dark Snake itu kan dia belum tahu soal itu. Tapi di sini ada terungkap fakta ini kepada si Hanto, tapi belum sempat dia tanya detail soal itu. Si Granito Rojo-nya kabur lagi. Jadi ya bisa dibilang ya si Hanto lagi-lagi cuma dapat serpian petunjuk aja, dia nggak dapat petunjuk lebih detail di sini.
Dan balik lagi ke bagiannya si Soma kan akhirnya ketemu sama si Tanda Wajib kan. Di sini juga terjadi dialog yang cukup dalam bisa dibilang antara mereka berdua itu, di mana si Soma itu juga kan dalam dia juga jengkel kenapa kok Sita sama Jip itu kayak bener-bener sebenci itu sama dia. Tapi di sini juga Sita sama Jip jelasin kalau semenjak kehadiran si Soma itu kayak mereka itu jadi kayak berasa tersisihkan dari keluarga gitu. Jadi kan ada momen diberakan di mana Sita sama Jip itu dirayain ulang tahunnya sama si kakak-kakaknya kan. Tapi ya ternyata perayaannya juga bukan perayaan kayak senang-senang bareng juga gembira-gembira bareng, enggak. Jadi itu cuma sekedar kayak semacam formalitas saja. Jadi kayak mereka duduk bersama, kasih dengan makan makanan enak, ngasih ucapan selamat ulang tahun, ngasih hadiah, udah beres, mereka pergi lagi. Jadi ya bisa dibilang ya gimana ya, mereka kayak nggak dapat perhatian semestinya dari ketiga kakaknya, ada si Rango, si Grota sama Nilf. Jadi mereka kayak gak diperhatikan gitu. Pas mereka biasanya kayak bilang ini ke ayahnya ya si Buce Stomac ya, yang ternyata kan juga di timeline ini dia masih hidup karena kan ini memang timeline mereka masih kecil. Itu juga si Buce Stomac itu kayak gak meduliin Sita sama Jip sama sekali gitu loh. Dan apalagi juga ternyata pas waktu itu kan dia lagi telepon kan, dimana yang ditelepon sama si Buce itu ternyata adalah si Paman Dente. Dia tuh waktu itu kalau nggak salah tanya soal kalau dengan ini bisa membuat Soma nambah kuat kan, kayaknya kayak gitu ya kalimatnya. Jadi kayak dia tuh kayak lagi bicarain soal soal operasinya Soma ya, yang kan memang dia tuh memang berencana buat ngoperasi si Soma kan dengan bantuannya Paman Dente. Jadi bicaranya kayak tahap awalnya Soma dioperasi lah. Nah di saat bersamaan juga akhirnya kan si Sita sama Jip itu juga lagi setelahnya kan mereka itu lihat si kebersamaannya Soma sama ibunya kan, yang meskipun mereka itu lagi dikurung ya, tapi mereka kayak kelihatan bahagia banget gitu. Nah di sisi lain itu juga membuat mereka itu jadi iri gitu sama si Soma. Mereka yang terkurung tapi kok mereka yang bahagia, sedangkan mereka yang notabene bebas-bebas saja tapi kok kayak merasa kayak nggak bahagia gitu loh. Itu jadi juga menjelaskan kenapa kok mereka sebenci itu sama si Soma. Jadi ya memang mereka menyebalkan sifatnya mereka, apalagi juga kan mereka benar-benar kayak segegeran itu untuk membunuh untuk memusnahkan semua umat manusia kan. Tapi ya cukup make sense sih, karena ya mereka juga cuma butuh perhatian aja, cuma mereka gak mendapatkan perhatian yang harusnya mereka dapatkan dari keluarganya mereka sendiri. Itu yang bikin mereka itu benci sama Soma. Tapi ya Soma juga gak luluh karena perkataan itu, karena ya mau gimana pun ya Sita sama Jip tetap salah karena mereka sudah membunuh banyak orang untuk kepentingannya mereka sendiri. Jadi ya di sini ya udah akhirnya terjadilah pertarungan ronde 2 antara Sita sama Jip dan juga Soma yang berubah jadi kamar tergabung. Dan menurutku di sini ya dari segi yang paling kerennya ya, yaitu soal transisinya mereka itu berubah, dimana kan kalau mereka berubah jadi wujud granulnya mereka masing-masing itu matanya nyala kan, itu di close up banget aja, kayak bagian Sita sama Jip itu berubah jadi wujud granul sempurna mereka itu, kamera di close up ke mata mereka yang nyala, pun Soma yang jadi kamera tergabung juga di close up kayak gitu. Jadi kayak wow, ini bener-bener vibe-nya bener-bener beda banget. Jadi kayak vibe rivalitasnya tuh bener-bener kerasa gitu antara Soma dengan kedua kakak kembarnya ini. Dan di sini ya meskipun ya secara power ya memang si Gabu Popping Gummy Form itu bener-bener kalah jauh ya kalau dibandingkan sama wujud granito sempurnanya Sita sama Jip. Tapi di sini ya ternyata Soma masih bisa sempat ngasih perlawanan loh ke kedua kakak kembarnya ini. Jadi bisa dibilang ya mereka si Soma itu masih bisa masih perlawanan balik lah, meskipun nggak bener-bener ngefek gitu loh. Beda kan dengan di episode sebelumnya di mana kan Soma bener-bener gak berkutik sama sekali. Di sini dia masih bisa kasih perlawanan. Jadi kayak seolah-olah di sini kayak si Soma itu kayak seiring berjalannya waktu dia makin kuat gitu. Jadi kayak dia itu malah semakin sering dia bertarung, semakin sering pula kekuatannya dia itu bertambah. Tapi ya pada akhirnya dia kalah juga kan sama si Sita dan Jip yang benar-benar kekuatannya mereka barbar banget sih kalau bertarung. Dan di sini ya lewat kekuatan keyakinan sang MC lah mungkin bisa dibilang ya.
akhirnya muncul di sini. Jadi baru muncul si Keiking Gochiso. Jadi kayak munculnya bener-bener di saatnya bener-bener tepat banget di tengah-tengah pertarungannya Soma. Dan muncul di sini akhirnya Kamen Rider Keiking Form yang bener-bener bisa dibilang ya sekuensi kemunculannya juga cukup unik loh dan bisa dibilang keren dan effort ya, karena efeknya kalau salah kan apa si Soma itu kayak apa si Gabu itu kayak dilumuri sama whipped cream dulu kan, dilumuri sama whipped cream dari atas, terus whipped creamnya dirapin pakai apa namanya kayak semacam spatula gitu, spatula yang biasanya dipakai buat ngeratain whipped cream dari kue tart gitu. Nah dari situ langsung di situ muncul si formnya si Kamen Rider Gabu Keiking Form, dan wow, dari segi battle-nya bener-bener gila sih. Jadi kayak lewat close combat-nya doang ya dengan Gabu yang notabene pakai senjata khasnya dia yaitu si Gabu Wipa itu ini Shita sama Jeep itu benar-benar dibuat hampir gak berkutik loh. Padahal mereka kan pas sebelumnya benar-benar unggul, tapi begitu Soma pakai Keiking Form ini dia benar-benar hampir gak kesentuh. Bahkan meskipun si Shita sama Jeep itu ngesamen semua agentnya mereka ya, itu bahkan Soma itu Gabu ini benar-benar masih bisa ngatasi lah. Bahkan dia kan juga sempat ngesaman Keiking Soldier ya kalau namanya, yang bentuknya kayak prajuritnya yang kepalanya kayak whipped cream itu loh. Nah itu disaman muncul juga di sini. Jadi kebetulan si Keiking Soldier ini benar-benar kayak aku nyebutnya gitu deh, aku agak lupa namanya soalnya, itu benar-benar ngebantu si Soma banget loh dalam pertarungan. Jadi kayak mereka benar-benar kayak kerjasamanya itu kerasa banget ya, meskipun ada sisi lucunya ya, dimana ada satu Keiking Soldier yang kayak muntah habis dia muter-muter tongkat buat nahan tembakannya agentnya Shita sama Jeep. Itu menurutku agak lucu sih bagian itu. Dan menurutku ya ini benar pertarungannya ya singkat kata sih, dari pertarungannya benar-benar si Gabu Keiking Form ini unggul jauh lah dari Shita dan juga Jeep dengan para agentnya mereka. Dan pas mereka itu benar-benar udah ke pojok gak usah ngapa-ngapain ya, kan udah mau di finishing sama si Soma kan. Tapi si Soma itu kayak sempet terlintas sama dia itu kayak kayak semacam what if-nya lah, kalau misalnya what if dari masa lalunya si Soma. Jadi kayak si Soma itu bayangin kalau gimana kalau dia pas dia ngasih hadiah bunga ke Shita sama Jeep ini, Shita sama Jeep itu menerima hadiahnya Soma dan bilang terima kasih sama dia, dan di titik itu juga akhirnya mereka tuh jadi akrab. Jadi kayak si Soma itu bayanginnya andai aja kayak waktu itu kejadiannya kayak gini gitu, mereka nggak harus saling bertarung kayak gini. Jadi kan ya kayak harapan kecilnya Soma lah kan, dia cuma pengen bisa akrab sama saudara-saudaranya yang lain kan, tapi ya kenyataannya ya dia nggak mendapatkan hal itu gitu loh. Makanya dia juga kayak di sisi dia juga merasa kasihan, tapi dia juga nggak bisa biarin mereka tetap bertindak sesukanya gitu. Ya udah akhirnya di sini tetap definisi sama pakai Gabu Wipanya dia, dan aku ngiranya mereka berdua bakal kalah gitu loh. Jadi dua-duanya si Shita sama Jeep bakal kalah di sini, tapi ternyata tepat sebelum serangannya itu mengenai tubuhnya si Jeep, Shita itu tiba-tiba muncul dan ngedorong Jeep ke samping biar si Jeep itu nggak kena serangannya. Tapi ya dan akhirnya serangannya si Soma ini yang malah justru kena ke Shita, dan akhirnya membuat Shita ya otomatis tewas di sini. Jadi bilang ya berkurang akhirnya satu big bossnya di Kamen Rider Gabu ini, yaitu si Shita, yang dimana dia tuh akhirnya mati tewas di tangannya Soma. Dan bisa dibilang ya si Soma juga kayak agak sedikit gak tega sih, karena ya mau gimana pun ya ini lawannya ini tetap kakaknya dia gitu. Jadi ya dia juga masih gak tega kalau dia harus menghabisi kakaknya sendiri gitu. Jadi ya cukup kompleks juga jadi bisa dibilang. Jadi ya setelah kejadiannya kan juga ada si Jeep kabur kan setelah kematiannya si Shita. Dan juga Soma juga sempat tumbang karena ternyata si Keiking Form ini benar-benar nguras semua tenaganya dia. Dan juga ada juga Hanto yang waktu itu juga kebetulan datang lihat Soma berubah jadi Keiking Form, juga akhirnya membantu si Soma buat berdiri, dan akhirnya diantar pulang ke toko Habibare. Dan udah di sana mereka ya bisa happy lah ya, happy di sana. Dan juga Sachika kebetulan lagi masak banyak makanan kan buat si Soma. Jadi ya bisa dibilang ya untuk kubu protagonisnya happy ending lah ya. Cuma ya menurutku ini agak kasihan sih ini soal si Jeep sih, karena ya ini si Jeep tuh bener-bener ditampilkan dia tuh bener-bener depresi banget, shock banget setelah kematian Shita. Jadi kayak depresi dan juga rasa putus asanya bener-bener diperlihatkan
dengan vibe bener-bener kelam banget, deep banget, dan juga wah gila sih, emosional banget sih. Karena ya gimana lagi kan, sejak kecil mereka benar-benar selalu berdua gitu loh, antara Jeep sama Sita. Jadi ya begitu Jeep itu kayak harus melihat Sita mati di depan matanya, ya jelas dia itu benar-benar kena mental di sini. Terus apa lagi ya, kayaknya udah itu doang. Oh, ini sama ini aku hampir lupa, ada satu lagi, ini bisa plot twist sih yang aku cukup kaget, yaitu apa, soal Kenzo juga di akhir episode yang ternyata ketemu sama satu orang, lebih tepatnya ada satu orang yang datang ke labnya dia sih, dan orang itu ternyata ada siapa, dia adalah Nielf ternyata datang ke tempatnya Kenzo juga, bahkan dia panggil Kenzo juga dengan nama Sugasan. Berarti kan kayak ini berarti membenarkan teori yang satu lagi nih, perihal si Kenzo Suga sama si Nielf ternyata saling kenal. Wah, ini ada apa ini? Kok si Nielf datangi si Kenzo Suga? Apakah buat penelitian lain yang kalau teori-teori sebelumnya kan ada hubungannya mungkin antara penciptaan si Kamar der Flam atau penciptanya Bitter Gabu kan? Mungkin antara dua itu sih. Apalagi jika di minggu depan ini wujud manusianya si Granitora Gegyo kan muncul minggu depan, yang ternyata memang sesuai dugaan yang berperan jadi wujud manusianya si Granitora Gegyo itu adalah ya aku nama aktor siapa sih ini, si aktornya Takemichi Crystallia itu si Kirame Silver yang muncul ternyata. Aktornya kan benar jadi wujud manusianya si Granitora Gegyo di minggu depan itu. Tapi ya meskipun gitu kan, kalau bahasa previewnya minggu depan ya kan, minggu depan itu lebih fokusnya lebih condong ke gimana ke Granitora Rojo kan, karena sepertinya ya Soma bakal ada sedikit ada sedikit perdebatan sama si Hanto sih, karena kan si Hanto kan pengen si Granitoranya benar-benar dibasmi semua kan, dan si Soma itu merasa kalau si Granitora Rojo ini masih bisa diajak buat bertobat, tapi ya dan ini juga membuat si Hanto kayak sedikit kontra banget sama si Soma kan. Tapi sepertinya ya ujung-ujungnya juga si Soma tetap bertarung sama si Granitora Rojo, karena kan apalagi jika di sini semua Whip Soldier-nya kan muncul lagi sih, bahkan pakai form yang berbeda ya, dimana si satunya pakai Chocodon form, satunya pakai Zaku Chips form. Jadi ya ujung-ujungnya meskipun dia masih merasa kalau si Granitora Rojo ini masih bisa diajak tobat, ya tetap dilawan juga, karena sepertinya ada satu kejadian di mana yang si Soma terpaksa harus ngelawan gitu. Jadi ya kayaknya itu aja sih bahasanya. Jadi ya ini aku juga baca benar-benar tanpa skrip, ini benar-benar dadak aku ngerekamnya. Dan ya kesimpulannya sih, ini episode-nya bisa dibilang, aku berani bilang ini salah satu episode debut upgrade form terbaik sih. Ya mungkin bukan yang terbaik dan yang terbaik, tapi masuk salah satunya lah. Kalau menurutku sih debut upgrade form terbaik ya. Menurutku kalau di era ini masih dipegang sama Saber Dragon Ignite sih. Jadi kalau untuk Gabu Kicking form ini anggapnya ya peringkat 2 lah mungkin ya. Setingkat di bawah debutnya Saber Dragon Ignite lah. Karena memang bisa dibilang emosinya dan juga drama yang ditampilkan di sini benar-benar kerasa loh. Apalagi juga soal dinamika antara Sita sama Jeep dan juga Soma itu benar-benar ditampilkan sedetil itu. Jadi kayak kita tuh lihat si kembar ini awal jengkel, jadi kayak berasa kayak kasihan gitu, karena ternyata ya mereka kayak gini cuma karena mereka butuh perhatian aja gitu. Jadi ya cukup kasihan sih lihatnya, bisa dibilang. Dan aku penasaran sih bakal kayak gini, karena kalau saya minggu depan itu bakal ada muncul peran orang enggak, karena kalau aku lihat dari fotonya sih ada foto yang beredar ya, kalau minggu depan tuh bakal muncul ini Kamar der Valen Bushuel form ya, tapi nggak harus sih beneran muncul di episode 15 atau nanti di episode setelahnya, aku juga nggak tahu. Tapi ya nanti bakal ada tipe penikahnya antara Kamar der Gabu Kicking form sama Kamar der Valen Bushuel form ya. Jadi nunggu aja lah itu kayak gimana. Ini aku udah kayak capek sih ngomongnya, dan ini maaf ya aku belakangan ini aku lebih sering pakai PNG kalau rekaman, karena memang ini kalau aku rekaman pakai muka ini aku benar-benar capek banget loh. Jadi ya gimana ya, aku rekaman ini kadang-kadang aku rekaman ini kondisi ya baru aja pulang kerja, jadi benar-benar capek banget, jadi aku nggak sempet buat rekaman aja. Udah akhirnya aku rekaman suara aja. Jadi ya apa lagi. Jadi ya mohon maaf ya, aku juga masih bingung sih enaknya gimana, apakah tetap aku. Jadi ya kalau mau sih ya coba
tulis di kolom komentar ya. Enaknya aku kalau bikin bahasa singkat itu tetap kayak dulu yaitu pakai ngerekam video, pakai rekaman wajah, atau ya tetap pakai PNG kayak sekarang. Itu bisa, nanti kalian bisa komen di kolom komentar, nanti bakal pertimbangin enaknya gimana. Atau mungkin ya kalau bisa sih aku nanti bakal buat polling lah di tab community buat enaknya gimana. Jadi oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share videonya kalian kasih pada video kali ini. Subscribe juga channelku kalian kasih pada aku di channel ini. Dan kalau misalnya ada yang mau ditambahkan juga bisa tulis di kolom komentar, dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link sawarnya di bawah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Basanis 412.